Kabar baik ini tentunya mengembirakan bagi kami sebagai penyelenggara umroh dan haji di Indonesia. Jadi kabar ini dimulai dari dibukanya suspend oleh pemerintah Arab Saudi terhadap orang-orang yang akan masuk ke Arab Saudi. Itu sekitar 2 hari lalu. Namun hari ini ya kita mendapatkan kabar baik juga tadi malam mengenai skema jamaah umroh yang diperbolehkan untuk masuk ke Arab Saudi, yaitu mereka yang sudah vaksin penuh 2 kali, apapun jenis vaksinnya. Khusus untuk AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Johnson Johnson itu bisa langsung melaksanakan ibadah umroh tanpa karantina. Namun untuk Sinovac dan Sinovac itu masih harus karantina selama 3 hari 2 malam. Kalau itu yang pertama beritanya 5 hari, itu berita yang pertama. Tentunya ini sudah disampaikan lagi secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi. Oke. Berita yang kedua hanya 3 hari 2 malam. Oke, Pak, tapi yang banyak di Indonesia yang untuk vaksin sendiri ini adalah vaksin Sinovac begitu, Pak. Nah, ini kira-kira langkahnya seperti apa sih, Pak? Apakah nanti akan diadakan vaksin booster begitu atau justru nanti akan tetap melalui proses ataupun juga prosedur karantina? Untuk booster ya berdasarkan informasi kemarin secara resmi itu tidak disebutkan ya, tidak harus di booster, tapi cukup dengan Sinovac sudah bisa berangkat, hanya saja karantina 3 hari 2 malam. Dan kita sudah mendata para jamaah kita yang akan berangkat ke Arab Saudi berdasarkan jenis vaksinnya. Sehingga ini memudahkan nanti ketika penerbangannya sudah siap, visanya sudah siap, ya nanti dalam waktu dekat insya Allah sudah Seperti bisa apa nih berangkat. Pak kesiapan dari penyelenggara ibadah umroh dan juga haji begitu Pak? Karena kita ketahui juga selama 2 tahun pandemi ini juga praktis tidak ada jemaah yang berangkat begitu, dan ketika ini dibuka tentunya animo juga akan cukup luar biasa. Kemudian ditambah tadi harus pengelompokan vaksin, kemudian juga harus melakukan tes. Nah, ini kira-kira kesiapan dari pihak penyelenggara seperti apa Pak Farid? Ya, kami sudah mendata kepada semua penyelenggara. Saat ini antrian umroh mencapai 62.000 jamaah. Nah, tentunya kita akan memprioritaskan yang tertunda dan juga ada daftar yang baru yang memenuhi persyaratan. Dan dari data itu sudah kita kelompok-kelompokan sehingga nanti pembagiannya kita atur sama pemerintah. Tentunya tidak sekaligus berangkat ya dalam jumlah besar. Nah, pemberangkatan ini terjadwal. Mungkin 1 bulan yang punya antrian 1.000 diberangkatkan dulu 100. Sehingga ini akan mengurangi beban. Kondisi ini tentunya jamaah supaya bersabar ya. Jadi tidak bisa sekaligus kembali ke normal ya, terutama juga terkait dengan persyaratan-persyaratan, tambahan biaya dan lain-lain. Oke. Kalau skemanya kita sudah atur terutama terkait dengan vaksin. Kemarin kita sudah bicara dengan pemerintah, vaksin yang sekarang ada ini itu kan terkoneksi dengan Peduli Lindungi. Nanti pemerintah akan bikin sistem yang namanya Siskopatuh, yang semua jamaah akan masuk ke dalam sistem tersebut, nanti terkoneksi dengan Peduli Lindungi. Setelah terkoneksi dengan Peduli Lindungi, nanti jamaah akan dapat semacam barcode baru. Ya, barcode baru ini nanti bisa digunakan di Arab Saudi seperti kita masuk ke mal-mal. Dan barcode ini beda dengan Peduli Lindungi. Barcode ini isinya data, paspor, dan lain-lain. Kalau Peduli Lindungi ini terkait dengan data KTP, sehingga data yang nanti digunakan di Arab Saudi oleh jamaah Indonesia itu hanya bisa digunakan di Arab Saudi saja. Setelah mereka pulang, itu datanya sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini Oke. wujud keseriusan pemerintah. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.